penafsiran tentang penafsiran si saksi tentang suatu peristiwa yang tidak dapat dilihat lagi. So if we were to take James Dunn's objection to why we can't investigate miracle claims seriously, jadi kalau kita mengambil keberatan James Dunn dan mengatakan itu menyebabkan kita tidak bisa melakukan investigasi mukjizat dengan serius, we would have to eliminate our entire legal system because the same principle applies. Maka kita harus menghapuskan keseluruhan sistem legal kita, sistem hukum kita, karena prinsip yang sama teraplikasi. The objection based on another interpretation is just a very poor and weak objection. Karena itu keberatan tentang ini adalah tafsiran tentang penafsiran yang lain, itu adalah argumentasi yang sangat lemah. Objection number 3, it would be to say that a miracle is the least probable explanation. Keberatan nomor 3 adalah mengatakan mukjizat itu adalah sesuatu yang paling kecil kemungkinannya. Since historians are required to select and go with the most probable explanation, and a miracle is the least probable explanation, they could never choose a miracle as what actually occurred. Karena seorang sejarawan harus memilih yang paling besar kemungkinan, sedangkan mukjizat adalah yang paling kecil kemungkinannya, maka seorang sejarawan tidak mungkin memilih mukjizat sebagai peristiwa yang akan terjadi. Now this objection seems simple and clear at first, but when we look carefully at it, it also falls apart. Keberatan ini kelihatannya sederhana dan jelas pada awalnya, tetapi kalau kita teliti ternyata juga tidak berbobot. Let's look at a couple of reasons. Coba kita melihat beberapa alasan. Resurrections, something like a resurrection, is the least probable explanation if we are thinking in terms of a natural resurrection. Kebangkitan adalah yang paling kecil kemungkinan, penjelasan yang paling kecil kemungkinan kalau kita memikirkan sebagai kebangkitan yang natural. But if God exists and wanted to raise Jesus, then Jesus' resurrection becomes the most probable explanation. Tetapi kalau Allah ada dan dia ingin membangkitkan Yesus, maka kebangkitan Yesus menjadi penjelasan yang paling besar kemungkinannya. Now we may not be able to know ahead of time whether God would want to raise Jesus. Dan kita mungkin tidak pernah bisa tahu sebelumnya apakah Allah mau membangkitkan Yesus. But in order to say that Jesus' resurrection is improbable, you would have to know that God would not want to raise Jesus. Tetapi untuk bisa mengatakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu sangat tidak mungkin, berarti kamu perlu tahu bahwa Allah tidak bermaksud untuk membangkitkan Yesus. Now, how would a historian know the mind of God? Tapi bagaimana seorang sejarawan bisa mengerti kehendak Allah atau pemikiran Allah? Especially when the same scholar objection says the theological explanation that God is beyond the reach of a historian. Apalagi ahli itu mengatakan di dalam keberatan tentang teologi adalah Allah itu melampaui kemudian kemungkinan kita bisa mengerti. That scholar, Ehrman, actually contradicts himself. Ya, berarti ahli tersebut yaitu Ehrman sebenarnya mengkontradiksi dirinya sendiri. He says historians can say nothing about God. Dia mengatakan seorang sejarawan tidak bisa mengatakan apa-apa tentang Allah. But then he would have to turn around and say that God would not want to raise Jesus. Tetapi kemudian dia harus berbalik dan mengatakan bahwa Allah tidak ingin membangkitkan Yesus. It's a painful thing to discover that you can't saw off the branch on which you're sitting. You cannot saw off the branch, cut off the branch. Ya, adalah sesuatu yang menyakitkan melihat bahwa kamu tidak bisa memotong cabang di mana kamu duduk di atasnya. Now some would say we have to determine probability according to the frequency of the event. Ada yang mengatakan kita harus menentukan kemungkinan berdasarkan seringnya peristiwa itu terjadi. It would be sort of like saying with the lottery, your chances of winning are one chance in 100 million. Therefore, you're probably not going to win. Ya, itu sama seperti mengatakan kalau untuk lotre kemungkinan kamu menang itu 1 lawan 100 juta, jadi kemungkinannya kamu tidak akan menang. Or you'd say the event hardly ever occurs and so it's probably not going to occur Atau with kita you. mengatakan suatu peristiwa hampir tidak pernah terjadi, maka kita mengatakan kemungkinan itu tidak terjadi. But this is the wrong tool to use in historical investigation. Tetapi ini merupakan alat yang salah untuk dipakai di dalam investigasi mengenai mukjizat. Let me give you a couple of reasons why. Saya memberikan beberapa alasan mengapa. All right, this is my first time in Indonesia.
Ini adalah pertama kali saya ada di Indonesia. Never been here before. Belum pernah ke sini sebelumnya. And I'm going to be 52 years old in a couple of months. Ya, di dalam beberapa bulan lagi saya akan berusia 52 tahun. That means I've lived approximately 18,860 days. Itu berarti saya sudah hidup kira-kira 18.860 hari. 18,860 days have passed and I've never been to Indonesia. 18.860 hari di masa yang lampau saya belum pernah di Indonesia. So if we assess probability according to frequency, Jadi kalau kita melihat kemungkinan berdasarkan keseringan sesuatu terjadi, there's only one chance in almost 19,000 that I'm here today. hanya ada satu kesempatan dibandingkan 19.000 bahwa saya ada di sini. So you should not believe that you are seeing me right now. Jadi saudara tidak seharusnya percaya saudara melihat saya di sini. And of course that's absurd. Dan tentu saja itu tidak masuk akal. Here's another reason we cannot do this for historical investigation. Dan satu lagi alasan kenapa kita tidak bisa melakukan ini untuk investigasi sejarah. If we're going to assess the probability of a past event by how often it occurs, Kalau kita mau melihat kemungkinan suatu peristiwa di masa lampau dengan berapa seringnya peristiwa itu terjadi, we would have to say that the U.S. did not drop nuclear bombs on Japan in World War II. maka kita harus mengatakan bahwa US tidak membom Jepang pada waktu Perang Dunia Kedua. After all, no country dropped nuclear bombs on another in all of human history prior to 1945. Lagi pula sebelum 1945 tidak pernah ada negara yang kemudian memberikan bom nuklir kepada negara yang lain. And they haven't done it since. Dan sejak itu juga tidak pernah ada. So we should reject. On the other hand, we can say that governments release false information on a far more regular basis than they drop nuclear bombs on nations. Ya, lagi pula kita bisa mengatakan bahwa pemerintah lebih sering mengeluarkan laporan-laporan yang salah daripada Amerika membom Jepang. Therefore, it's far more probable that the U.S. lied to the world and Japan lied to the world than that the U.S. dropped nuclear bombs on Japan in World War II. Jadi lebih mungkin pemerintah Amerika berbohong kepada dunia atau pemerintah Jepang berbohong kepada dunia daripada Amerika membom Jepang. And of course, that's absurd. Dan tentu saja itu tidak masuk akal. The frequency in which an event occurs is not the right tool for historical investigation. Seringnya sebuah peristiwa terjadi itu bukan merupakan alat yang tepat untuk melihat investigasi sejarah. It's like using a telescope to detect cancer. Itu sama seperti memakai teleskop untuk menemukan sel kanker. And likewise, you cannot use a Geiger counter in order to detect love. Sama seperti ya kita tidak bisa memakai mikroskop untuk mendeteksi cinta seseorang. Objection number 4 requires a consensus of historians to agree with you. Keberatan yang keempat, perlu ada konsensus di antara para sejarawan, persetujuan di antara para sejarawan. This objection says that the rules of history require a consensus of historians to agree on a conclusion before one can say the event in question occurred. Since a consensus will never agree on a miracle such as Jesus' resurrection, historians cannot say Jesus' resurrection occurred. Aturan daripada sejarah mengatakan bahwa suatu persepakatan dari para sejarawan harus setuju untuk mencapai suatu konklusi sebelum seseorang dapat mengatakan bahwa peristiwa yang dipertanyakan itu terjadi. Karena suatu persepakatan tidak pernah akan disepakati mengenai mukjizat seperti kebangkitan Yesus, maka para sejarawan tidak dapat mengatakan bahwa kebangkitan Yesus terjadi. When I hear this objection, I know the person giving it is not a historian. Dan ketika saya mendengar keberatan ini, saya langsung tahu orang yang memberikan keberatan ini bukan seorang sejarawan. Historians cannot agree on whether the past can be known. Ya, para sejarawan bahkan tidak bisa sepakat apakah masa lampau bisa diketahui atau tidak. Historians can't even agree on the proper method to use. Para sejarawan bahkan tidak bisa setuju mengenai metode yang tepat untuk dipakai. In fact, many historians say that there are no rules of doing history
that every historian agrees upon. Bahkan seorang sejarawan akan mengatakan tidak ada aturan di dalam melakukan investigasi sejarah yang disetujui oleh semua sejarawan. So you're never going to find a consensus on things. Jadi saudara tidak akan menemukan konsensus atau persepakatan di dalam semua hal. I think you'll probably find a consensus of how to run a country before you find a consensus in history. Ya bahkan mungkin saudara sudah mendapatkan persepakatan bagaimana memerintah suatu negara daripada persepakatan dari para sejarawan. About 30 years ago, there was a historian named Peter Novick who gave a quote that is noteworthy. Kira-kira 30 tahun yang lalu ada seorang sejarawan bernama Peter Novick memberikan kutipan yang layak untuk kita lihat. He said that by the time the 1980s came along, the discipline of history was in disarray. Dia mengatakan ketika tahun 1980-an tiba, maka what is disappear? Sorry. Confusion. The discipline of history, it was in a state of confusion. Disiplin dari sejarah berada dalam kekacauan. He said it was a lot like we read in the book of Judges when it says that there was no king in Israel and that everyone did what was right in his own Dan eyes. dia mengatakan ini seperti pada zaman hakim-hakim di mana dikatakan pada waktu itu tidak ada raja dan setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. And he said this is how historians practice. They don't have any common rules or method that they go by. Ya, itu yang mau saya tekankan bahwa inilah bagaimana para sejarawan mempraktekkan. Mereka tidak mempunyai peraturan-peraturan yang mereka sepakati bersama. So if historians can't even agree on what they're doing or how to do it, they're certainly not going to agree on any historical conclusion. Ya kalau para sejarawan saja tidak bisa setuju bagaimana mereka melakukannya, tidak mungkin mereka bisa setuju dengan konklusi dari kesimpulan mereka. And so to require a consensus on a historical conclusion before accepting it is an unreasonable requirement and shows that they are unfamiliar with history. Jadi menuntut bahwa sebuah konklusi sejarah harus disepakati bersama sebelum bisa dianggap terjadi, itu adalah tuntutan yang tidak masuk akal dan menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti bagaimana sejarawan itu bekerja. So I conclude with this slide and then we're going to open it up for a few questions. Jadi saya akan menyimpulkan dengan slide ini dan kemudian kita akan masuk kepada tanya jawab. What we've seen in this session is that if an event occurred in the past, in principle at least, it is subject to historical investigation. Kita melihat bahwa jika suatu peristiwa terjadi di masa lampau, secara prinsip maka itu merupakan subjek untuk investigasi sejarah. Even if historians cannot prove that God is the cause of an event, they can still conclude whether the event itself occurred. Bahkan jika sejarawan tidak dapat membuktikan bahwa Allah adalah penyebab dari suatu peristiwa, mereka masih bisa menyimpulkan apakah peristiwa itu terjadi atau tidak. Therefore, there is nothing to prevent historians from investigating a miracle claim. Karena itu tidak ada alasan untuk mencegah para sejarawan menginvestigasi klaim mujizat. They may come to the conclusion that it never happened, but they can still investigate it. Ya, mereka bisa saja menyimpulkan bahwa peristiwa itu tidak pernah terjadi, tetapi mereka tetap bisa menyimpulkannya. Enggak apa-apa, saya ada. Okay, well, that is it, and now we're going to answer some questions. Ya, Sir? kita akan tuh. And I think he wants me to sit down. Yeah, and, we are supposed to sit down. Yeah. Time for you to take a seat. Yeah. Oh, there's some nice candy up here. Sorry. Gimana kalau kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Pak Michael ya? Dan terima kasih untuk partisipasi saudara sekalian. Dan sekarang ada beberapa pertanyaan yang sudah diseleksi. Saya akan bacakan, kemudian Ibu akan terjemahkan ke Pak Michael. Begitu ya Bu ya? Silakan Bu. Can you sit over there? Di tangan saya ada 3 pertanyaan yang dipilih secara khusus, bukan karena istimewa, tapi penting buat kita semua. Pertanyaan pertama, bagaimana kita bisa meyakinkan seorang ateis dengan bukti sejarah kalau yang kita gunakan hanya sebuah hipotesa
yang sepertinya meragukan iman Kristen. Well, that's a good question, but my understanding is there are no atheists in Indonesia because it's illegal. Itu adalah pertanyaan menarik, tapi setahu saya tidak ada ateis di Indonesia karena itu tidak legal. We have laws in the United States that you can't hold a political office if you're an atheist, but I can tell you that's not enforced. Ya, sebenarnya ada hukum di Amerika kalau kamu ateis kamu tidak boleh menjadi pejabat, tetapi ternyata itu tidak ditegakkan. In terms of in serious now, in terms of convincing others, it depends on how biased a person is. Ya, sebenarnya ketika kita mencoba meyakinkan seseorang tergantung berapa biasnya orang tersebut. You know, I was talking to an atheist about 2 years ago. We had several conversations on the telephone. Ya, saya berbicara kepada seorang ateis 2 tahun yang lalu dan kami berbicara melalui telepon beberapa kali. He's in his 40s and his dad asked me to talk with him. Dia berumur 40 tahunan dan ayahnya meminta saya untuk berbicara pada dia. Now I did this as a favor to the dad. Obviously, I can't do that for everyone who comes to me. Ya, saya melakukannya sebenarnya untuk sang ayah dan jelas saya tidak mungkin melakukan kepada semua orang yang datang pada saya. But this was a special case, and so I agreed. Tetapi ini adalah suatu kasus khusus dan karena itu saya setuju. We talked an hour a week for probably 2 months. Ya, kita berbicara 1 jam dalam 1 minggu untuk kira-kira 2 bulan. After about a month and a half, the atheist said to me, "You know, I don't like these conversations. You're really trying to persuade me to become a Christian." Dan setelah 1,5 bulan dia ateis ini berkata, saya tidak suka dengan percakapan kita. Kamu benar-benar berusaha membujuk saya untuk percaya. I answered him and I said, "You know what? I think you've got me all wrong." Dan saya mengatakan, saya rasa kamu salah. Look, I would like to see you become a Christian because I believe Christianity is true. And I think we would both agree if Christianity is true and you reject Jesus, your eternity doesn't look so good. Ya, dan saya mengatakan saya mau kamu menjadi Kristen karena kekristenan itu benar dan kita tahu kalau kekristenan itu benar dan kamu menolak kekristenan, kekekalan hidupmu itu nanti berbahaya. So my interest in you becoming a Christian isn't to benefit me, it's to benefit you. Jadi minat saya untuk kamu menjadi Kristen itu bukan suatu keuntungan bagi saya, itu adalah keuntungan bagi kamu. I don't make any money if you become a Christian. Saya tidak mendapat uang kalau kamu jadi Kristen. God doesn't give me a reward if you become a Christian. Allah tidak memberikan saya upah kalau kamu jadi Kristen. So I want you to become a Christian because it's in your benefit. Ya, jadi saya mau kamu menjadi Kristen karena itu adalah untuk keuntunganmu sendiri. But I want to be honest with you, after we hang up the phone every week, 5 minutes later, you're not even on my mind. Dan saya mau jujur kepada kamu, setelah kita berbicara, setelah 5 menit saya tidak memikirkan kamu lagi. And if you die in the next week and you choose to reject Christ, if Jesus was telling the truth, your eternity is going to look horrible. Ya, dan kalau kamu misalnya meninggal dan Yesus ternyata adalah benar, maka sebenarnya hidup dalam kekekalanmu itu akan merupakan sesuatu yang menakutkan. And I will be very sad for about half an hour, but I'm not going to lose any sleep over it. Ya, dan saya mungkin sedih untuk setengah jam, tetapi saya tidak akan kehilangan tidur untuk itu. So, yes, I would like you to become a Christian, but it's for your benefit only. Ya, jadi benar saya mau kamu menjadi Kristen, tapi itu hanya untuk kepentinganmu sendiri. So for this guy, he backed off, by the way, at that point. Said, "Oh, I'm really sorry. No, I want to continue these conversations." Dan orang itu kemudian dia mundur dan mengatakan, "Oh, oke, saya mau melanjutkan percakapan ini." If we have a saying in the United States that says, "If a person is convinced against their will, they will remain of the same opinion still." Ya, ada pepatah mengatakan jika seseorang itu diyakinkan tetapi melawan kehendak mereka, maka mereka sebenarnya akan tetap di dalam posisi mereka. So my responsibility is to make sure that my own personal bias is not getting in the way of me learning truth. Ya, karena itu yang penting bagi saya adalah bahwa bias saya secara pribadi tidak mencegah saya untuk mengerti kebenaran. I can only control me. I can't control another person. Saya hanya bisa mengontrol diri saya tidak bisa mengontrol orang lain.
So my responsibility is to give them the best evidence that I can. Jadi tanggung jawab saya adalah memberikan bukti yang terbaik yang dapat saya lakukan. And to be a good example of Jesus to them. Ya, dan menjadi seorang teladan yang baik bagi Yesus untuk mereka. They can make their own decisions. Dan mereka boleh membuat keputusan mereka sendiri. Menjawab ya pertanyaannya. Jadi betul-betul kita tujuannya bukan untuk keuntungan kita meyakinkan dia bahwa hipotesa yang kita bilang itu betul atau salah. Tapi untuk kepentingan orang itu. Kalau dia mau tolak juga, ya dia yang rugi juga ya. Kita kadang-kadang suka terlalu overzealous ya. Terus ngejar. Oke. Pertanyaan yang kedua. Nah ini cukup panjang jadi mesti sabar terjemahannya. Berbagai publisitas kerap memberikan kesan bahwa sejarawan umumnya tidak percaya kebangkitan Yesus. A lot of publicity shows that historians actually do not believe in the resurrection of Jesus. Ada kesan bahwa menjadi pakar sejarah identik dengan meragukan peristiwa kebangkitan Yesus. There is an opinion that when you become an expert as historian, that it means you doubt the resurrection of Jesus. Dan konon kebangkitan hanyalah dongeng yang tak layak dipercaya oleh manusia yang rasional. And there is a thinking that resurrection is something that rational people should not believe. Jadi bagaimana pendapat Anda So what do you think about that? dari Yohana? Well, I think the statistics bear different results than what you've stated. Ya, saya rasa statistik mengungkapkan hal yang berbeda dengan apa yang dikatakan. My friend and mentor Gary Habermas has studied the resurrection almost as long as I've been living. Ya, misal teman saya Gary Habermas sudah mempelajari kebangkitan bahkan mungkin sepanjang hidup saya ini. There's probably no one in the world who knows where the opinions of scholars related to the resurrection like Gary Habermas. Mungkin tidak ada orang yang bisa mengetahui pendapat-pendapat para ahli tentang kebangkitan sebaik Gary Habermas. He has compiled a bibliography of more than 3,400 academic sources written on Jesus' resurrection between 1975 to the present. Dia kemudian mengumpulkan lebih dari 34.000 tulisan mengenai kebangkitan Yesus dari tahun 1975 sampai sekarang. He's created a catalog of the opinions of scholars on more than 150 topics related to Jesus' Dan resurrection. dia juga mengumpulkan katalog, di dalam katalognya lebih dari 150 pendapat dari para ahli mengenai kebangkitan Yesus. He shows that the majority of scholars writing on the resurrection today, that is, experts who have spent time studying about the resurrection, actually believe that it occurred. Dan dia menunjukkan bahwa para ahli yang sebenarnya kemudian menyediakan waktu untuk mempelajari tentang kebangkitan Yesus, sebenarnya mereka percaya kepada kebangkitan. Is this Western scholars? This is all scholars studying the subject. This would be Christians, Jews, agnostics, and atheists. Ya, jadi ini semua ahli ya, baik Kristen, Yahudi, ateis atau agnostik. Well, perhaps you're saying, well, that just means that more Christians are writing on the resurrection than skeptics. Ya, mungkin kemudian saudara mengatakan, itu kan hanya mengatakan bahwa lebih banyak Kristen yang menuliskan tentang kebangkitan daripada orang-orang skeptik. That might be the case. Mungkin betul. But then you could argue and say, well, what if it was the other way? What if more atheists were writing on the resurrection and saying it didn't occur than Christians? Ya, tetapi kita juga bisa berargumentasi yang sebaliknya. Bagaimana jika orang-orang ateis yang lebih banyak menuliskan tentang kebangkitan dan mengatakan itu tidak terjadi? Well, then you could say, well, that doesn't count because they're atheists. Dan They're kita bisa biased. mengatakan, itu kan tidak bisa dianggap betul karena mereka bias, mereka adalah ateis. When it comes down to it, I'm going to be sharing in one of the sessions, I forgot which one, if it's later today or tomorrow. I think it's tomorrow. It's tomorrow. I'm going to be sharing 3 facts that are virtually undisputable because nearly 100% of all scholars who study the subject agree on these. Ya, jadi mengenai hal ini besok akan ada satu sesi yang dimana kita akan melihat ada 3 fakta yang tidak dapat dipertanyakan dan semua para ahli yang mempelajarinya setuju. And then I'm going to show by historical method that the resurrection hypothesis is by far the best historical explanation of those facts. Dan saya akan menjelaskan bahwa melalui metode sejarah, maka kita akan melihat bahwa penjelasan-penjelasan mengenai kebangkitan itu adalah yang terbaik. Biblical scholars, this is the last thing I'll say, biblical scholars
rarely take any courses in all of their education on how to do history.